Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat dimanapun berada, kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tak terhingga, tak terhitung jumlahnya, dari badan yang sehat, umur yang panjang. Sebagai rasa syukur kita, semoga kita semua selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingatnya, hati kita menjadi tenang, dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, badan yang sehat, rumah tangga yang sakinah, dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meminta kita untuk selalu istiqomah, dan beliau bersabda, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Istiqomah yang manakah yang ternyata kita tidak mampu, sahabat? Maka kita perlu terus belajar menjaga keistiqomahan dalam ibadah kita. Harapannya apa? Ada satu sisi di mana istiqomah itu menjadi harga mati, dan ada pula istiqomah yang membuat kita pasang surut, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam beribadah sampai akhir usia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada yang tahu nggak apa itu istiqomah? Istiqomah bukan istri 3 kontrakan 5, bukan ya. Istiqomah itu artinya konsisten, berpegang teguh, punya pendirian, nggak pelin-pelan. Itu istiqomah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka berkata, Tuhan kita semua adalah Allah. Kemudian dia istiqomah, punya pendirian, tidak pelin-pelan. Karena kalau pelin-pelan masuknya ke dalam kemunafikan. Jadi istiqomah itu konsisten, jalannya lurus terus, gak tergoda dengan colekan kanan, colekan kiri. Maka hal itu yang membuat kita harus tahu istiqomah yang mana, gitu ya. Maka kata Ibnu Abbas, ada beberapa istiqomah, sahabat. Yang pertama, istiqomah lisan. Orang menyebutnya istiqomah akidah. Bisa disebut istiqomah akidah. Apa istiqomah lisan? Ketika lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu istiqomah lisan. Dan ini harga mati, sahabat. Gak boleh dirubah, gak boleh dibatalkan. Maka istiqomah akidah, harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Harus berpegang teguh terus sampai ajal menjemput kita. Kita tetap bertahan dengan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua apa? Istiqomah hati. Maksudnya apa di sini? Hatinya jujur dengan niatnya. Hatinya jujur dengan niatnya. Hatinya jujur dengan perkataannya. Hatinya jujur dengan kemauan hatinya, dengan kebersihan hatinya. Maka yang kedua ini, kebersihan hati, ada yang mengatakan istiqomah akhlak. Di mana-mana jujur, jujur lisannya, jujur tindakannya. Jadi
Orang istiqomah itu kata Allah yang pertama mendapatkan perlindungan dari Allah. Kedua, dia tidak mudah khawatir. Ketiga, tidak mudah bersedih hati. Dan yang keempat, wa absyiru bil jannah, berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan surga. Masya Allah. Lalu apa yang terakhir, yang kelima? Kelima, mendapatkan solusi dari masalah-masalah hidupnya. Jadi kalau punya ujian, ada solusinya sahabat. Dikasih ujian, ada solusinya. Begitu terus. Kita kan hidup di dunia ini punya masalah ya sahabat. Masalah kita itu banyak, ujian kita banyak. Namanya juga dunia, banyak dengan ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry sahabat. Jadi kalau ada ujian datang silih berganti, ini selesai datang lagi ujian lainnya, ini selesai datang lagi ujian gitu ya. Namanya juga dunia. Dunia itu tempatnya ujian. Jadi orang yang bahagia itu orang yang tahu di dunia ini tempatnya ujian dan dia mempersiapkannya. Itu sahabat. Dan orang yang celaka atau orang yang rugi adalah orang yang tidak tahu bahwa dunia ini tempatnya ujian dan dia tidak mempersiapkannya. Dan yang terakhir, orang istiqomah kata Allah adalah akan mendapatkan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Itu ada pada surat At-Tolak ayat 2 dan 3 sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan 2 bonus. Ada 2 bonus sahabat. Apa bonus-bonus ini? Yang pertama adalah diberikannya solusi, dan yang kedua adalah diberikannya rizki dari arah yang tak terduga-duga. Masya Allah. Kita pas lagi butuh nih ya, tiba-tiba lagi nyuci ada uang di kantong baju. Kadang-kadang emang Allah itu menitipkan rizki kita di kantong baju itu. Tiba-tiba kita nemu uang di dompet kita, di ATM kita. Kayaknya kemarin udah diambil uangnya. Kok nominalnya masih ada, kok masih utuh gitu ya. Allah Maha Kaya sahabat. Makanya rizki kita diatur sama Allah. Gak apa-apa orang meniru pekerjaan kita, tapi rizki kita gak bisa ditiru. Gak apa-apa misalnya orang meniru rumah tangga kita, tapi sakinahnya gak bisa ditiru. Allah yang memberikan itu semua. Jadi Allah itu sudah ngatur sahabat. Allah itu baik banget sama kita. Sholat terlambat gak langsung kan tiba-tiba kita kesleo gitu kan. Kita lagi asik ngerumpi, gak langsung kan tiba-tiba kita sariawan gitu. Enggak kan sahabat. Allah itu baik banget sama kita, Masya Allah. Hidup kita dilumuri dengan dosa, Allah membukakan pintu ampunan buat kita setiap saat. Maka orang-orang yang istiqomah itu jika mengingat Allah ya, ada ketenangan dalam hatinya sahabat. Itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada, Ramadan merupakan momen yang hanya terjadi sebulan dalam kurun 1 tahun. Di bulan yang penuh berkah ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah. Tentunya kita ingin sekali istiqomah beribadah di dalam bulan yang penuh berkah ini ya sahabat ya. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan pahala-pahala yang akan diberikan kepada umat Islam yang beribadah dengan ikhlas. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dihapuskannya dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Hadis ini berlaku untuk semua sahabat, untuk umat Islam laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, kadang kita sebagai perempuan, kita itu merasa ibadah kita itu menjadi kurang maksimal ya sahabat, karena adanya apa? Karena adanya siklus menstruasi, adanya siklus haid, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat, iktikaf, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara meraih keutamaan Ramadan bagi perempuan yang sedang haid atau datang bulan? Ya sahabat, haid atau datang bulan atau menstruasi adalah sebuah keniscayaan dan siklus alami yang sulit dihindari bagi perempuan. Semua perempuan mengalami. Meski demikian, hal ini tidak boleh kemudian menjadikan alasan kita sebagai perempuan menjadi kurang maksimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dikisahkan suatu saat, suatu hari Siti Aisyah menangis sahabat, sebab sedang menstruasi pada saat hendak melaksanakan haji. Dalam kondisi tersebut, Nabi Muhammad SAW menghibur dan menjelaskan bahwa itu semua merupakan siklus alami perempuan dan tidak perlu untuk ditangisi. Nabi SAW kemudian meminta Siti Aisyah untuk tetap beribadah. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya itu ketetapan yang telah digariskan oleh Allah kepada perempuan. Tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh orang yang berhaji selain tawaf. Pada hadis ini dijelaskan dengan tegas ya sahabat, bahwa haid merupakan suatu keniscayaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua perempuan. Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan Siti Aisyah waktu itu untuk melaksanakan ibadah haji selain melaksanakan tawaf. Sebab kita mengetahui bahwa tawaf itu kan harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Hal ini menjelaskan bahwa meski perempuan, kita semua perempuan dalam keadaan haid pun, dalam keadaan datang bulan pun, kita dapat melaksanakan ibadah yang bernilai positif. Ada 3 amalan sahabat kita sebagai perempuan yang sedang datang bulan di saat Ramadan, ya. Kita masih tetap bisa memaksimalkan potensi ibadah meski dalam keadaan menstruasi, dengan melaksanakan ibadah lain yang tidak membutuhkan keadaan suci dari hadas besar. Setidaknya ada 3 amalan yang perlu kita ketahui, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan sebagai perempuan di bulan suci Ramadan ini ketika kita dalam kondisi berhalangan atau datang bulan. Yaitu yang pertama, memberi makanan buka puasa. Salah satu amalan yang dapat kita lakukan oleh sebagai perempuan yang sedang datang bulan ialah memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Disebutkan bahwa orang yang memberi makan untuk berbuka puasa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Jadi kita sama, pahalanya sama dengan orang yang sedang berpuasa. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang memberi makanan kepada orang untuk berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Masya Allah. Kemudian yang kedua, mencari dan mengajarkan ilmu. Nah, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu ini dapat menjadi ibadah yang dilakukan kita sebagai perempuan yang sedang datang bulan. Sebab kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan mempunyai nilai baik dan menjadi sebuah ibadah, sahabat. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikir dan doa.
pastinya nggih. Di antara amalan yang bisa dikerjakan kita semua sebagai perempuan yang sedang haid atau datang bulan adalah memperbanyak zikir, sholawat, dan doa. Di antara zikir tersebut adalah membaca tahmid, membaca takbir, atau zikir lainnya, apapun itu di setiap saat. Harapannya apa? Harapannya adalah bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan keberkahan terutama saat bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabat, bertanya mengenai doa apa yang sebaiknya dibaca saat menemukan Lailatul Qadar. Kemudian Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha pengampun yang menyukai orang yang meminta ampunan. Karenanya ampunilah aku. Kesimpulannya apa, sahabat? Islam adalah agama yang luas dan tidak pilih kasih, ya. Kita sebagai perempuan juga dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan meski dalam keadaan haid, meski dalam keadaan menstruasi, dengan melaksanakan ibadah, ya, yang tidak mensyaratkan kita sebagai perempuan untuk suci. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua sahabat dimanapun berada. Semoga keimanan kita bertambah, ya sahabat, menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kekuatan untuk kita merapat kepada Allah setiap saat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.